It was just normal small talk, and I was like, "Oh, Mamma Mia, this is more." I'm cringing at my old self now. Halo guys, kembali lagi bersama gue Yosua. Dan di video kali ini gue akan kembali membahas mengenai kasus dari seorang YouTuber. Dan kali ini YouTuber itu bernama Venus Angelic. Jadi ceritanya YouTuber ini dipaksa oleh ibunya untuk mengikuti tren untuk dapat meraih popularitas dan juga mendapatkan uang yang banyak. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, share, komen, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru dari channel ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi Venus Angelic ini merupakan seorang YouTuber yang berasal dari negara Swiss. Dan dia itu memulai channel YouTube-nya pada tahun 2010 pada saat dia berusia 13 tahun. Dan dia ini dibantu oleh ibunya yang bernama Margaret. Nah, kalau Venus Angelic ini berbeda dari YouTuber-YouTuber pada umumnya, karena Venus ini mencoba untuk menciptakan sebuah karakter baru di YouTube-nya, di mana ini dia menyerupai sebuah boneka. Mulai dari cara berpakaian, berdandan, hingga berkata-kata pun dia berusaha untuk mengikuti seorang boneka. Jadi bicaranya itu kayak dibuat-buat gitu ya. Pink. You guys know how much I love pink. My entire room is pink, and at least 40% of the clothes I own are. Nah, jadi si Venus ini isi kontennya seperti membuat makeup tutorial ataupun mereview produk-produk kecantikan gitu ya. Jadi seperti seorang beauty vlogger gitulah. Dan si Venus Angelic ini terkenalnya bisa dikatakan cukup cepat ya, karena di videonya ini dia menggunakan bahasa Inggris dalam pengucapannya sehingga dapat mencakup dunia internasional, dan makanya banyak orang mulai notice dengan channel YouTube-nya dia ini. Nah, jadi si Venus Angelic ini mulai terkenal dan menjadi viral pada tahun 2012 ketika dia mengupload video yang menunjukkan bagaimana caranya seorang wanita itu bisa berdandan sehingga mirip seperti boneka. Hello all of you. This makeup tutorial explains you how to imitate the look of a BGD. Dan di video itu dia berhasil mendapatkan view yang sangat banyak, yaitu 16 juta penonton. Nah, sejak dia viral itu dia mulai diundang ke beberapa acara televisi, diundang wawancara, dan juga masuk ke beberapa majalah. Dan dia juga sempat mendapatkan segmen khusus untuk acaranya yang bernama My Strange Addiction. I look naturally like this. Nah, semenjak Venus menjadi viral dan terkenal, banyak YouTuber-YouTuber yang mulai mengikuti konsep videonya si Venus ini. Alasan pertamanya pasti agar bisa terkenal juga kan. Tapi secara mengejutkan, YouTuber-YouTuber ini justru muncul untuk menjatuhkan Venus dan ibunya. Nah, yang pertama ada seorang wanita yang bernama Xiao. Seperti yang kita tahu bahwa si Venus ini kan mempunyai gaya dandan yang cukup nyentrik dan agak aneh. Jadi kadang-kadang itu pada saat dia upload video, jumlah dislike-nya itu lebih banyak dibandingkan yang like. Dan di sini Xiao mencoba untuk membuat video dan menunjukkan bahwa dia itu mendukung si Venus. Namun secara tiba-tiba videonya Xiao itu menghilang dari YouTube. Padahal ya nggak lama sebelum itu si Venus ini sempat merepost video dari Xiao ini, dan bahkan dia juga berterima kasih karena sudah memberikan support kepada dia. Dan kemudian si Xiao ini pun muncul di depan publik dan mengatakan bahwa videonya ini di-take-down oleh pihak dari Venus. Terus singkat cerita mereka janjian ingin ketemu, tapi ini tiap mau ketemu pasti Venus akhirnya membatalkan janjinya. Nah, dan di sini Xiao itu mulai curiga bahwa Venus tidak suka sama dia. Dan gak lama kemudian Venus berhasil memblok si Xiao ini dari YouTube-nya dia. Nah, yang kedua ada seorang gadis yang bernama Anastasia. Jadi ibunya Venus ini suka mengatakan bahwa Anastasia ini suka melakukan bullying kepada si Venus dan juga suka melakukan plagiat konten dari Venus ini. Padahal kalau kita melihat video-video sebelumnya, si Venus dan Anastasia ini terlihat berteman sangat baik. The bell rings. This is a very special moment. In special moments, you need to hug. Berikutnya ada seorang gadis yang bernama Kelsey Allison, dan dia ini berusia 19 tahun. Jadi di situ dia share pengalamannya ketika dia bersama si Venus dan juga ibunya. Dimana Kelsey pada saat itu tiba-tiba komen di videonya Venus dan mengatakan seperti inilah kira-kira. Hai guys, aku ada video dance baru nih. Coba dong tolong kalian cek. Dan gak lama kemudian si Venus ini memblok YouTube-nya
si Kelsey. Lalu suatu hari keduanya ini nggak sengaja bertemu di acara cosplay Jepang gitu, dan si Kelsey mencoba untuk meminta foto bareng bersama Venus. Tapi si Venus dan ibunya ini langsung lari meninggalkan dia. Seolah-olah itu dia nggak mau foto bareng gitu sama si Kelsey ini. Lalu Kelsey ini membagikan pengalaman pribadinya di internet dan mengatakan kenapa si Venus harus memblok YouTube-nya dia. Lalu setelah postingan ini muncul, ibunya Venus marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti ini. Saya memang menghindari pembohong seperti kamu. Pergi kamu, nggak usah hubungi saya. Pergi cari kerja sana. Coba untuk berkembang sendiri, jangan cuma bisa manfaatin orang. Lalu di tahun 2015, si Venus dan ibunya ini masih sering syuting dan namanya semakin melejit. Tetapi disinilah sesuatu yang aneh itu mulai terjadi. Ceritanya Venus ini mempunyai pacar yang bernama Manaki yang berasal dari Jepang, sedangkan Venus dan ibunya ini tinggal di Korea Selatan. Nah, jadi Manaki ini biasa muncul di video-videonya Venus, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba nih si Manaki udah nggak pernah muncul lagi nih di videonya Venus. Dan hal itu membuat netizen bertanya-tanya, di mana sebenarnya pacarnya si Venus ini? Lalu Venus mulai menjawab netizen kalau cowoknya itu pemabuk lah, terus miskin juga. Lalu Venus juga bilang kalau dia itu mau mencari cowok yang baru. Gak lama setelah itu, Venus mengaku kalau dia ini dan Manaki masih berhubungan. Tetapi emang sengaja nggak mau diekspos biar nggak dikepoin sama netizen. Tetapi dari gosip yang beredar, katanya mereka ini berdua udah menikah. Namun Venus bilang kalau itu semua nggak benar karena dia juga masih muda. Setelah itu orang-orang mulai berpikir bahwa mungkin Manaki udah nggak ada di videonya Venus karena dia sedih nggak jadi nikah sama Venus. Tapi nggak lama setelah itu, Venus mengupload foto baru di Instagram kalau Manaki ini jauh-jauh datang dari Jepang ke Korea hanya untuk bertemu dengannya. Terus nggak lama foto itu menjadi hilang. Lalu Venus bilang kalau fotonya itu dihapus sama ibunya. Dan sejak saat itu banyak orang mulai curiga bahwa ibunya ini mengendalikan dia. Dan singkat cerita ternyata ibunya Venus ini mau menghancurkan hubungannya Venus dengan Manaki. Jadi Margaret mulai memfitnah si Manaki dan meminta kepada Venus untuk segera meninggalkan si Manaki ini. Gak lama kemudian, si Venus ini akhirnya berhasil kabur dari ibunya. Namun ibunya ini mengatakan bahwa si Venus diculik sama Manaki. Sampai pada akhirnya Venus mengupload video klarifikasi dan mengatakan bagaimana caranya dia berhasil kabur dari rumahnya. This video I'm gonna talk about how I run away from home and the reason why. Jadi Venus kayak bilang kalau dulu itu ibunya sering siksa dia dan menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka. Dan itu dilakukan hanya untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. I couldn't just say no because if I say no or that is a bad idea, then she will get really depressed and say that it would be better to kill herself, and that is also a reason. Right. It's just. Dan akhirnya sekarang Venus sudah berhasil hidup normal seperti dulu lagi. Nah, oke guys, jadi itu tadi cerita mengenai kasus YouTuber yang bernama Venus Angelic. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman kalian, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah, serta klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, see you on the next video and bye-bye. We talking about her and daddy. It was just normal small talk, and I was like, "Oh, Mamma Mia, this is more." I'm cringing at my old self now. So yeah, then my backseat crazy momager came in and was like, "Marriage," and then the guy was like, "Well, you see, your mom's a little bit not like other moms." And to be honest, I was kind of sick of having to deal with shouting, violence, and constant nagging on how I could be better, on why I suck. All cool and sweet, but it turned out that this is all that he did. I mean, it's like, yeah, my mom was kind of bad, but he was even, you know, he was not as bad as my mom, but he wasn't he's not what society calls a great person. Basically, he did the same thing as my mom. He quit his job and I supported him financially. I used to think that you should help people. I always put other people first. I couldn't say no. I was a total doormat. But then reality hit me hard. Like, just constantly being a doormat, pleasing other people. And basically living to please my mom, then living to please my husband. I didn't really take care of me. And the
most important thing I learned about is that I need to take care of myself first, because if I don't take care of myself first, if I'm not a happy, healthy human being, I won't be able to take care of other people. Anyway, in the end, ironically, he turned out to be a mini version of my mom. I'm no one's doll anymore.